Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Hadis ke-25, setiap kebaikan adalah sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Dan bercampurnya jima seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya bersetubuh dengan istrinya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikianlah, apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-25 menunjukkan tentang semangatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meraih pahala dan juga kebaikan. Lihat di sini sahabat-sahabat yang miskin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun bi fudala'i amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kita sholat dan mereka puasa sebagaimana kita puasa. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, bab sedekah ini kita tidak mampu. Jadi di sini para sahabat itu mengeluhkan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hasad kepada orang kaya. Tapi dia menginginkan pahala sebagaimana orang kaya bisa dapat pahala, yaitu dengan sedekah. Karena orang miskin tidak memiliki harta, makanya dia tidak dapat sedekah. Tapi orang kaya bisa bersedekah. Sedangkan selain dari sedekah itu dikerjakan oleh orang miskin dan juga orang kaya. Salat orang miskin kaya mengerjakan, puasa orang miskin kaya mengerjakan. Sedangkan sedekah tidak bisa orang-orang miskin. Maka sahabat-sahabat yang miskin ini mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dia juga ingin mendapatkan pahala. Maka Nabi SAW memberikan solusi bahwasanya orang yang miskin ini juga bisa bersedekah. Kata Nabi SAW, "Bukankah Allah telah memudahkan bagi kalian untuk sedekah? Setiap tasbih subhanallah sedekah, setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar sedekah, setiap tahmid alhamdulillah, setiap mengucapkan la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah." Sampai subhanallah, seseorang berhubungan intim dengan istrinya itu sedekah. Maka di sini seseorang
ketika melakukan hubungan intim dengan istrinya dia niatkan karena Allah. Kenapa? Karena istri itu memiliki hak batin. Terus yang kedua, istri itu memiliki syahwat sebagaimana laki-laki memiliki syahwat. Nah, kalau misalnya memang dia menunaikan hak istrinya lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala. Lihat, subhanallah, seseorang mendapatkan nikmat, di sisi lain mendapatkan pahala. Ya, karena itu termasuk sedekah, ya, dan kebaikan. Maka para sahabat ketika mendengar Nabi SAW menyatakan kalau hubungan intim juga termasuk sedekah, kata para sahabat, apakah salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Kemudian Nabi SAW memakai kias, analogi. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu kalau dia meletakkan syahwatnya di haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Kata sahabat tersebut, iya. Nah, begitu juga kalau dia meletakkannya di dalam perkara yang halal. Di dalam riwayat lain disebutkan, orang-orang kaya mengetahui hadis Nabi SAW tentang tasbih, tahmid, tahlil, dan yang lainnya. Maka orang-orang kaya juga mengamalkannya. Nah, sahabat-sahabat yang miskin ini datang lagi ke Rasul SAW, mengeluhkan lagi kalau orang kaya juga mengerjakan itu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya sudah, memang itu keutamaan Allah, dia dikasih harta dan dia bisa beramal yang tidak bisa kalian amalkan. Dan fadlullah, keutamaan Allah berbeda-beda kepada setiap hamba. Cuma di sini menunjukkan jalan kebaikan itu banyak. Jadi seseorang jangan menginginkan satu jalan tapi meninggalkan kebaikan yang lain. Misalnya dia pengen haji. Anak pengen banget haji. Cita-citanya haji, tapi dia meninggalkan sholat sunnah. Dia meninggalkan zikir, dia meninggalkan tilawatul Quran. Padahal ini semua kebaikan apa bukan? Kebaikan. Artinya Allah memberikan kepada dia ratusan pintu kebaikan, yang difokuskan hanya satu kebaikan. Dia meninggalkan pintu-pintu yang lain. Lihat, ini orang-orang miskin, dia pengen sedekah. Dia tidak bisa masuk ke pintu tersebut, pintu sedekah, karena tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW membukakan bagi dia pintu-pintu yang lain yang dia bisa beramal. Menunjukkan kalau abwabul khair, pintu-pintu kebaikan ini sangat banyak. Ya, seseorang berusaha bisa mengerjakan dari pintu kebaikan yang Allah mudahkan baginya untuk bisa masuk ke sana. Ya, kalau misalnya pintu itu belum terbuka seperti haji, sedekah, yang lainnya, dia memiliki niat baik sambil dia menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah.